إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma basalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa juhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in tahirin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, seraya dalam lisan kita mengucapkan alhamdulillah wa ala syukru ni'amillah wa biiznillah wa qudratillah, atas pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa taala di siang hari yang berbahagia ini kita dapat mampu melaksanakan salah satu tugas kita atau kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat dengan berjamaah. Tentunya besar harapan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di hari yang baik ini, di hari yang mulia ini, Allah turunkan keberkahan, pengampunan serta kebahagiaan kepada kita sekalian. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kehariban alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'at, dan sampailah kepada kita selaku umatnya yang setia. Mudah-mudahan kelak yaumil qiyamah kita semua akan mendapatkan pertolongan sabatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, Al-Fakir tidak henti-hentinya untuk selalu berwasiat wabil khusus kepada diri khatib dan umum bagi jamaah sekalian. Mari kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinilah bahwa dengan iman dan takwa, insya Allah kita semua akan meraih kebahagiaan baik dunia maupun kelak di alam akhirat. Masyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat di siang hari ini, di mana kita tahu 5 hari yang lalu seluruh bangsa Indonesia merayakan hari kemenangan, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. 80 tahun sudahlah kita merdeka dari bentuk penjajahan di atas muka bumi ini. Namun sungguh amat sangat disayangkan, di tengah kita merayakan pesta pora kemerdekaan Republik Indonesia yang tentunya kita berharap sesuai dengan nenek moyang kita, para pejuang kita yang telah mereka mengorbankan bukan hanya keringat, tenaga, pikiran, harta, nyawa dan darah mereka korbankan agar Indonesia merdeka. Pertanyaannya tersirat di dalam lubuk hati yang amat dalam. Sesungguhnya rakyat Indonesia sudahkah merdeka? Jawabannya tentu sudah merdeka dari para penjajah kolonial Belanda maupun Jepang. Namun kenyataannya kita masih belum merdeka yang sesungguhnya sesuai harapan dan cita-cita para pejuang kita, para pahlawan kita. Karena di tengah-tengah kita masih banyak orang-orang yang menderita, yang di bawah garis kemiskinan. Masih banyak anak-anak yang berputus sekolah. Masih banyak sarjana lulusan SMA, bahkan sarjana sekalipun mereka nganggur bertahun-tahun. Ini nyatanya kita masih jauh daripada kemerdekaan Republik Indonesia. Kenapa demikian? Karena kita telah dipimpin oleh orang-orang yang serakah, orang-orang yang zalim, yang jauh dari nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah penderitaan rakyat yang menjerit karena kelaparan, ada segelintir golongan manusia yang mempertontonkan. Katanya mereka bersyukur kepada Allah. Apakah dengan bersyukur kita joget-joget? Di
tengah penderitaan rakyat yang kian makin mencekik. Ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja, saudara. Tetapi para pejabat elit di sana yang katanya mereka mewakili kita, pada demi Allah kita semua tidak mewakilkan kepada mereka yang durjana, yang berbuat nista, yang arogan, yang congkak, yang sombong, yang mempertontonkan kepada kita sifat-sifat tercela. Apakah pantas mereka seperti itu? Pada rakyat kecil hanya meminta kepada mereka agar kita hidup dengan layak, agar ekonomi stabil, agar anak-anak kita bisa sehat dan mampu sekolah. Tidak banyak yang kita tuntut kepada mereka, tapi kenyataannya apa? Yang mereka janjikan dahulu kepada kita setiap 5 tahun sekali. Subhanallah. Bagaimana rakyat kita mau Allah turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi? Karena kenyataannya kita jauh dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mempertontonkan perilaku seperti itu, saudara. Padahal Allah dengan tegas memberikan gambaran kepada kita semua agar kita hidup bahagia di dunia, memiliki keberkahan dan dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Allah berikan solusi kepada kita cuma 2, yakni tepatnya di dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang di awal mukadimah saya sampaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fakhadhahum bima kanu yaksibun. Jelas ayat ini, saudara. Allah sampaikan kepada kita, walau anna ahlal qura, jika sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit. Tentunya berbentuk hujan, yang dimana hujan itu meratakan seluruh bumi dan menimbulkan bumi itu subur makmur, gemah limpah rojinawi. Tapi kenyataannya apa yang kita rasa? Turun hujan di mana-mana, landa banjir, longsor dan lain sebagainya. Berarti jawabannya pada dari kita masing-masing bahwa kita jauh dari nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal janji Allah maha benar. Allah turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Tetapi kata Allah, 1000 amat sangat disayangkan. Walakin kadzabu fa akhadhahum bima kanu yaksibun. Mereka itu telah mendustakannya. Mereka mengingkarinya, sehingga Allah siksa mereka atas apa yang mereka kerjakan. Tinggal tunggu, saudara, apa yang Allah akan perbuat untuk kita. Bukankah makin hari makin banyak teguran bertubi-tubi dari Allah, seakan tidak ada henti kepada kita. Ini pertanda kita bukan hanya sekedar sedang diuji oleh Allah, tetapi Allah memberikan peringatan keras kepada kita. Azab dunia seperti itu, terlebih azab akhirat kelak yang kita akan rasakan. Di ayat lain Allah jelaskan tepatnya di dalam surah Ar-Rum ayat ke-41. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di bumi dan di lautan disebabkan karena ulah tangan jahil manusia yang zalim, yang jauh dari nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah, seolah mereka tidak takut dengan adanya Allah. Tampak itu sebagai peringatan bagi kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perlihatkan kekuasaan Allah, kebesaran Allah kepada kita, agar mereka, kata Allah, merasakan, supaya mereka merasakan dari segelintir azab dunia yang Allah berikan kepada mereka, agar mereka kembali kepada Allah.
dengan mempertebal iman dan takwa kepadanya. Masyarul muslimin, silam salat Jumat rahimakumullah. Sungguh miris negeri yang kita cintai. Seandainya para nenek moyang kita, para pahlawan kita, para pejuang kita dahulu menyaksikan betapa bejatnya penduduk negeri Indonesia yang mengisi kemerdekaan dengan cara seperti mereka. Di tengah-tengah kita terhimpit kelaparan, kesusahan, kesulitan cari lapangan pekerjaan. Mereka mempertontonkan kekuasaannya dengan begitu congkak, bergaya seolah-olah mereka yang punya segalanya. Dan yang lebih miris lagi, di tengah-tengah itu saudara, di saat kesulitan kita mencari ekonomi, mereka digaji dari uang rakyat, uang kita. Dinaikkan 3 juta per hari, bayangkan 3 juta per hari. Cuma hanya untuk berjoget-joget di gedung yang megah, di gedung yang menjadikan kebanggaan bangsa Indonesia. Pertanyaannya, gimana hati nurani mereka? Wajar dan pantas kalau kita katakan mereka pendusta, pembohong besar. Bukan hanya memikirkan rakyat jelata seperti kita, tapi justru mereka mengeruk keuntungan, dan dia menari-nari di atas penderitaan rakyat. Inikah kemerdekaan Republik Indonesia yang sesungguhnya? Demi Allah, ini tidak sesuai dengan harapan dan tujuan para pejuang kita. Oleh karenanya kita sebagai umat Islam, mari kita satukan niat kita, pikiran kita, untuk kita pertebal keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas tumbuh dari keimanan itu ketakwaan kita. Kita bukan hanya sekadar takut kepada Allah, tetapi kita harus merasakan bagaimana sekiranya hari ini dicabut nyawa kita oleh Allah di hadapan Allah, apa yang akan kita pertanggungjawabkan kelak. Padahal rasa syukur kita atas kemerdekaan negeri yang kita cintai ini, tentunya kita kebanyakan di surau-surau, di musola-musola, di masjid-masjid, di lapangan, tepat pada malam 17 Agustus mereka merayakan tasyakuran. Diawali dengan tahlil, tahmid dan tasbih, dibacakan Yasin, dikirimkan tuh pada arwah-arwah para pendahulu kita. Inilah yang sesungguhnya yang perlu kita lestarikan, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul menambahkan rasa syukur itu dengan berbagai macam ribuan nikmat yang tentunya akan kita rasakan di esok atau kemudian hari. Mudah-mudahan kita semua terjaga dari apa aja Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbentuk ujian yang dahsyat kepada kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di hari baik ini, di hari mulia ini, Allah perkenankan doa kita semua, agar Allah senantiasa membimbing kita dalam hidayah, taufik serta hidayahnya. Allah memberikan kesehatan lahir dan batin, memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua kelak apabila dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua dipanggil dalam keadaan wafat husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawna al-jahim thumma latarawnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma basalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa juhrina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faya ayyuhal hadiru ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatajawwadu fa inna khairu jadi taqwa wa takunu ya ulil albab. Wa qala ta'ala wa lam yajal qailan 'alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي المحمد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسمعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.